Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore ini kita ada Pak Gata yang akan jadi pembicara kita hari ini. Silahkan Mas Gata. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Presentasi yang keren dari Agna. Wah, saya jadi ini nih. Saya sorry ya, nanti presentasi sederhana aja, soalnya saya lupa bawa laptop. Saya ketinggalan di Bandung, jadi pakai iPad aja nih, kerjainnya. Oke, Oke, no jadi problem. mungkin saya coba share screen ya. Bentar. Oke, mungkin terlihat mungkin layar saya. Mantap, Gat. Ya, kelihatan Mas. Oke, sip. Oke, saya mulai mungkin ya. Oke, selamat sore rekan-rekan ITB. Perkenalkan, nama saya Angga Sanidityo. Saya adalah lulusan Teknik Penerbangan angkatan 2008. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba memperkenalkan perusahaan saya yang saya buat di tahun 2014, yaitu PT Argo Global Rekayasa Nusantara. Nah, secara singkat, paparan ini akan saya rangkum sebagai pengenalan perusahaan saya yang merupakan perusahaan yang memiliki fokus pada pengembangan produk dan saat ini juga terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pendukungnya. PT Argo sendiri berdiri sejak tahun 2014, namun pada saat itu tahun 2014 tersebut masih mencari bentuk lah. Nah, baru tahun 2016 itu mulai muncul kegiatan yang rutin, yaitu pengembangan produk alutsista dalam negeri yang bekerjasama dengan mitra TNI AU dan juga TNI Angkatan Udara itu sendiri. Dan saat ini kami sedang mengembangkan portofolio produk sendiri ya. Jadi selain kita memberikan jasa pengadaan dan juga di awal-awal itu jasa konsultan, kami juga sedang mengembangkan produk di bidang teknologi wearable HUD. Oke, jadi mungkin secara singkat di tahun 2014 itu saya dan teman saya, anak ITB 2008 juga namanya Elgi, almarhum, udah wafat kebetulan. Nah, kami berdua memutuskan untuk membuat perusahaan. Saat itu sih idenya sederhana aja. Kami nggak pengen ada keilmuan kami itu tidak termanfaatkan gitu ya. Dan kebetulan waktu itu saya lebih dari teknik dirgantara. Jadi saya pikir ya udah kita coba-coba aja lah buat alat-alat mekanikal gitu tahun 2014 itu. Cuman ternyata nggak semudah itu juga. Selama 2 tahun itu kita masih bongkar pasang bentuk. Nah, sehingga tahun 2016 kita baru akhirnya menemukan maksudnya kegiatan yang kira-kira oke lah ini cukup sesuai dengan visi kita dan juga sepertinya secara bisnis juga bisa mulai dari sini gitu. Nah, jadi dari tahun 2016 itu kami diminta oleh TNI Angkatan Udara, waktu itu Dinas Penelitian dan Pengembangan, untuk mengassist mereka dalam memvalidasi desain-desain produk alutsista yang diproduksi dalam negeri. Jadi hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap produk impor ya, karena bagaimanapun kita untuk menjaga kedaulatan negara itu ya lebih leluasa kalau misalnya kita bisa punya produk dalam negeri gitu. Nah, sehingga di sini ada mitra-mitra yang mungkin antara lain seperti Pindad atau PT Dahana gitu, dan beberapa mitra swasta seperti PT Sari Bahari di Malang, yang mereka memiliki inisiatif untuk mengembangkan produk dalam negeri yang bisa digunakan oleh alutsista milik TNI Angkatan Udara. Jadi di situ adalah awalnya tahun 2016. Pesawatnya sendiri untuk waktu itu adalah Sukhoi, jadi yang dipakai oleh standar Rusia. Tapi di tahun 2017, 2018 itu mulai masuk ke pesawat standar NATO yang seperti F-16 gitu ya, F-16 kemudian ya pokoknya dipakai oleh negara barat lah standar. Jadi memang dua kubu ini memiliki karakter yang berbeda lah dalam memproduksi barang-barangnya dan ekspor mereka gitu. Oke, jadi 2016-2021 kami terlibat dalam pengembangan alutsista, utamanya di amunisi ya, jadi di bagian untuk digunakan latihan gitu dan juga untuk practice live. Oke, lanjut. Nah, untuk experience-nya, jadi secara umum kami membantu mengembangkan beberapa kaliber bom
yaitu dari mulai yang paling kecil 100 kg, kemudian 200 kg, 500 kg, dan juga sampai warhead, roket, beberapa aksesoris yang ditempel pada pesawat, seperti rocket pod, kemudian juga fuel tank, dan kami juga membantu dalam pengembangan drone untuk digunakan keperluan TNI AU. Nah, ini kurang lebih apa sih yang kita bantu dalam pengembangan mereka gitu. Jadi kita running CFD, Computational Fluid Dynamics, dari barang-barang yang mereka mungkin sedang melakukan sertifikasi gitu, dan kemudian kita memberikan advice lah dan result gitu, kira-kira dari barang-barang tersebut apakah sudah memenuhi kriteria performance, atau misalnya secara safety sudah memenuhi atau belum begitu. Selain itu kita juga dari flow-nya dari CFD, kemudian dari structure-nya, dari finite element juga kita melakukan analisis untuk mengetahui kira-kira failure nanti akan di bagian mana dan ketika load berapa begitu ya. Nah, selain untuk pengembangan produk dalam negeri sini, kita juga mengandalkan barang dan jasa untuk pendukungnya. Jadi untuk pengembangan ini kan tentu membutuhkan resource yang cukup besar ya. Jadi kami waktu itu juga diminta untuk membantu mengembangkan infrastrukturnya dalam pengembangan alutsista dalam negeri itu. Jadi kami membantu membuatkan workstation gitu ya, dan juga software-softwarenya, sehingga mereka akhirnya TNI AU bisa mandiri gitu melakukan validasi dan verifikasi desain. Selain memberikan pengadaan barang jasa, kami juga memberikan training. Jadi sebenarnya kami tidak ingin agar anggaran yang sudah dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa tersebut ya hanya untuk barang dan jasa saja, jangan orang terlupakan. Jadi kita melakukan training dan pendampingan secara terus-menerus. Kurang lebih sekarang udah berjalan hampir setahun ya untuk pendampingan yang terakhir itu. Jadi mereka juga makin terbiasa dengan penggunaan alat tersebut. Karena biasanya mitra-mitra lain training ya apa adanya gitu ya, seminggu selesai, saya udah gitu. Kalau kita enggak, kita berikan terus-menerus selama setahun supaya mereka juga terbiasa dengan alat-alat yang mereka beli dengan anggaran mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh alat yang kita masukkan ke TNI AU, yaitu 3D scanner untuk reverse engineering. Secara flow sih sebenarnya sudah cukup lengkap ya, jadi kita bisa mengakuisisi geometri menggunakan 3D scanner, kemudian kita bisa melakukan pemodelan dengan software, terus melakukan validasi dengan software gitu, sampai akhirnya pengujian di lapangan gitu. Jadi secara prosedur ini sebenarnya sudah cukup lengkap apa yang mereka adakan, apa yang mereka miliki. Nah, kemudian untuk portofolio produk sendiri, kami mengembangkan produk berupa HUD atau wearable HUD. Jadi ini adalah produk yang dimulai tahun 2018 akhir, 2019 awal. Sebenarnya idenya sederhana aja. Ini tuh adalah produk yang didapatkan inspirasi dari helm fighter pilot gitu. Jadi ini masih berhubungan dengan Air Force juga gitu, dengan angkatan udara juga gitu. Jadi memang Air Force pilot itu kan mereka ada helm yang memang punya display di layarnya, di helmnya itu. Jadi memudahkan untuk para fighter jet pilot itu untuk melakukan eksekusi ketika terbang. Nah, kemudian dari situ kami mendapatkan inspirasi, terus kami buat versi daratnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah helm yang dibuat untuk para pengendara motor, sehingga mereka tidak perlu lagi terlalu melihat layar handphone, karena motor kan berkendara dengan motor, kemudian juga mungkin perlu mengakses informasi dari smartphone yang ditempel di stang motor, itu mungkin cukup cukup mengganggu begitu ya kalau misalnya terlalu banyak yang harus dicari tahu gitu. Makanya kita membuat sistem helm dengan sistem HUD ini gitu, jadi untuk memudahkan para pengguna motor untuk melihat informasi yang mereka butuhkan ketika berjalan. Nah, cuman uniknya di sini memang sebenarnya helm dengan sistem HUD itu sudah cukup banyak. Cuman yang membedakan produk kami, membuat produk kami unik itu adalah helm ini didesain untuk bisa diproduksi dengan harga semurah mungkin. Bahkan kami mencoba untuk bisa memproduksi ini dengan menjual produk ini dengan harga di bawah 1 juta rupiah.
karena dia tidak ada komponen elektroniknya. Jadi di bagian tengahnya itu kan ada kayak holdernya itu ya, HUD system itu sebenarnya adalah tempat buat naruh HP gitu. Jadi di situ kita punya aplikasi smartphone yang mungkin bisa dilihat di sebelah kanan ini. Nah, itu aplikasi itu adalah fungsinya adalah untuk sebagai information aggregator dan juga untuk menampilkan mengubah layar smartphone menjadi HUD. Nah, kemudian nanti layar dari HUD itu ditampilkan di bagian layar di bagian depan atas sebelah kiri. Jadi mungkin sebagai visualisasi, saya ada video yang bisa dimainkan. Ya rekan-rekan cara kerjanya seperti apa. Nah itu semua itu dari layar handphone semua itu, jadi nggak ada komponen elektroniknya. Nah jadi memang caranya ini kok nggak bisa. Oke, jadi hari ini nggak bisa keluar ya. Oke. Nah, jadi memang karena sistem yang unik itu, kita sudah mendaftarkan paten untuk helmnya sejak 2019 dan 2020 kemarin kita sudah mendapatkan sertifikasi merek. Nah, untuk patennya sendiri masih proses, tapi sepertinya sudah paten pending statusnya karena tinggal ada beberapa persyaratan lagi yang kita coba penuhi gitu untuk mendapatkan paten tersebut. Nah, targetnya sih di tahun ini kita bisa mendapatkan beberapa paten dan hak cipta lagi. Jadi memang karena kita fokusnya itu di pengembangan produk, kita pengen men-secure dan memproduce IP sebanyak mungkin, dan dari situ mungkin nanti kita akan mencoba untuk mengkomersialisasikan temuan-temuan yang sudah kita buat. Dan Reflex ini sendiri nantinya akan menjadi sebuah platform, jadi tidak hanya sebagai helm motor saja ya, tapi bisa juga nanti akan dimanfaatkan untuk penggunaan lain, untuk aktivitas lain gitu. Dan kemarin juga kita sudah presentasi dengan TNI AD dan mereka tampaknya cukup tertarik dengan konsep dari Reflex ini. Cuma mungkin tinggal nunggu timing yang tepat, kira-kira bagaimana kami bisa mengembangkan Reflex ini menjadi sebuah platform yang lebih robust dan bisa menyentuh tidak hanya di dunia hobi motor profesional gitu ya, dan juga tapi juga di bidang defense gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mungkin segitu aja sih. Thank you.